Oke, aku pada dasarnya setuju sih sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan kalau poultry aku nggak terlalu mau komen, tapi after Cepin turun sedalam ini, Java turun sedalam ini udah rugi ya. Boleh kalau aku lihat ya. Benar. Jadi saya lihat sih simple ya. Kalau mereka sampai belum berdarah-darah, berarti yang di luaran masih bisa survive. Benar. Kalau mereka sampai darah-darah, sampai terkapar, yang di luaran pasti udah tutup. Tutup benar. Nah, kalau yang di luaran udah tutup, ini sisa mereka yang setting price lagi. Yes, benar. Karena itu aku lihat sih view 3 tahun, 5 tahun harga ayam naik banyak sih. Betul, betul. Ini udah, ini sih, udah kelihatan cycle-nya. Iya. Waktu yang tepat ketika semua orang nggak ngelihat, kita harus berani, kan gitu, Pak. Benar, setuju kok. Kayak properti orang belum lihat, orang melihat result, marketing sales dan lain-lain. Itu data munculnya belakangan. Ini kita sikat dulu sekarang, mana tandanya udah kelihatan. Benar. Sebetulnya sih dalam setahun setengah terakhir ini sebetulnya data udah reflect. Iya. Iya kan? Sebetulnya sih penjualan juga bagus, bottom line bagus. Cuma orang ini kan nggak sabar. Karena nggak sabar, Iya, nggak sabar, benar. lang buana dulu, gitu kan. Nah, kalau gold sih saya masih bullish ya, gold itu. Itu menurut saya sih trennya juga masih terjaga, masih dalam posisi sideways, 2000 sampai 2060. So far so good. Kalau Gold aku masih tetap kok target 2200 belum, ini lagi sideways ini. Ini waktu dikasih kesempatan ambil barang masuk betul. gold. Jadi memang gold ini sideways besar lah sebelum breakout. Yeah. Kalau nikel, kalau kalian ngikutin, kita bahas nikel. Nikel itu kan kita udah bilang, harga nikelnya itu nggak akan kemana-mana. Nikel itu ke depan, volume play. Karena kalau mereka price play, itu baterai nggak akan dibuat dari nikel. Jadi, yang namanya nikel, itu pasti semua produsen nikel itu nggak seneng kalau nikelnya terlalu mahal. Mereka lebih seneng nikelnya dalam harga yang pas, tapi mereka bisa lepas volume sebesar-besarnya. Seperti itu. Jadi view-nya jelas ya. Kalau kalian berharap harga nikel naik, sahamnya naik, not likely. Kalau kalian cari saham nikel, cari yang memang ada rencana ekspansi dan bisa nambah volume. Itu. Nah, BTC nih Pak, ada yang tanya BTC. Saya udah hit Pak, 30.000 saya hit dan langsung koreksi. Kalau aku lebih bullish lagi kok, aku 40.000 sih, masih ada tarikan sekali lagi nih, bareng gold ntar, bareng gold. Gold 2.200, aku BTC 40.000. Tapi kan, beli sabar ya. Benar, ya. Koreksi Pak. Menurut saya sih tinggal lihat teknikal aja. Buat yang kemarin ketinggalan ke 30.000-nya, bisa buy on. Seperti itu. Jadi BTC still good, 30.000-nya dapat, juga pullback-nya pelan-pelan, nggak langsung kasar kayak biasanya, which is good, berarti ada real demand di sana, ya harusnya ini manfaatin untuk buy on weakness sih. Iya benar. Nah, dan aku juga nyarankan kalau ngelihat fasenya, fasenya di kripto itu ya, kenapa aku bullish banget sama Bitcoin 40.000, gara-gara kripto machine yang tahun lalu itu udah default semua, udah gone semua banyak kan? Wah, ya, jadinya flow-nya balik lagi. Tahun ini ya aku lihat, flow-nya balik lagi. Follow-nya udah balik lagi only to the good quality name. Itu kejadian sama. Jadi good quality ini, flight to quality ini tidak hanya terjadi di saham, tapi terjadi di kripto. Ya. Dan juga aset alternatif lainnya. Itu yang aku lihat di. Udah ada seleksi alam lah. Seleksi alam, benar. Iya. Oke Pak, ini berarti kalau kita rangkum dalam 40 menit ini tadi, ya kita udah tahu lah, debt ceiling pasti akan volatile, kemungkinan juga antara naikin pajak atau cut budget, kemungkinan juga cut budget gitu kan. Cut budget Pak ya. Karena naikin budget di kondisi sekarang menurut saya sih harakiri sih Pak. Iya benar. Naikin pajak sih harakiri sih. Kalau sampai mereka naikin pajak sih, ini memang bener-bener orangnya perlu diganti sih kayaknya. Wah, tahu Pak, berarti Donald Trump lagi dong ntar. Wah, kalau Donald Trump lagi tahun depan, waduh, gawat juga tuh Donald Trump lagi, lompat lagi dolar ntar Pak. Kalau Donald Trump tapi lagi, emang ada resiko, aku lihat ya, week dolar itu selesainya tahun depan. Betul. Itu kita lihat tuh. Nah, yang berikutnya Pak, yang kita ngomong, week dollar.
orang ini kan kadang lebay, Pak. Kalau naik optimisnya setengah mati, dolar di 15.700 disuruh jual, nggak ada yang mau. Kita diomong gila, suruh jualan dolar waktu bullish. Waktu dolarnya bearish, udah pas masuk posisi entry, suruh beli, takut. Takut dolarnya ke 14.000, kayak 13.000. Iya. Padahal waktu kemarin posisi entry-nya, ya sekarang juga udah cuan gitu kan, udah 14.800. Sekali ya, benar. Nah, ini kira-kira wejangan apa nih Pak yang kita bisa kasih ke orang yang over pesimis terhadap US dollar nih Pak? Oh, satu hal yang orang lupa ya, orang itu apa namanya, yang over pesimis on US dollar, kita jangan lupa. Aku selalu ingetin bahwa ada itu apa namanya, ada yang namanya itu Profesor Griffin. Aku cerita agak akademik dikit ya. Tahun 60-an itu dia bilang, dolar itu Amerika itu sebagai negara yang paling dominan di dunia menghadapi kutukan. Kutukan, apa kutukannya? Bahwa untuk ngejalanin dunia ini ya, ekonominya itu berputar, kita negara mana produksi apa, itu harus ada yang beli dong. Itu dump truck terakhirnya itu selalu Amerika Serikat. Amerika Ya, Serikat itu yang beli. ya, Dan ya. kalau kita tiba-tiba orang bilang itu apa namanya, mau ninggalin dolar, itu nggak bisa. Yang kejadian itu adalah, gini contohnya nih, ada beberapa itu kemarin Rusia katanya mau ninggalin dolar, ya kan? Nah, aku mau cerita dulu mekanisme di FX market ya. Kalau kita seandainya trading itu, misalnya, kita trading dengan Amerika Serikat itu akan bayar dolar, negara yang defisit itu cenderung uangnya itu beredar di luar negeri dalam jumlah banyak. Itu yang kira-kira $5, itu kejadian. Nah, apa yang terjadi di Rusia sekarang? Orang pada takut nih, doomsayer ya. Tahu nggak? Rusia itu lagi kesulitan, coba deh cari newsnya. Rusia itu lagi kesulitan untuk ngebelanjain rupiahnya kemana ini. Karena tiba-tiba semenjak mereka anti sama dolar, mereka itu trading dengan Indianya banyak. Nggak tahu kok, bisa jadi barang Amerika lewat India dulu, Indianya jual lagi, kita nggak ngerti kan ya. Benar. Yang pasti sekarang Rusia itu kebanyakan Indian rupee. Rupiahnya kebanyakan, problem lagi. Kenapa? Kalau gua beli dolar, gua dapat dolar, dolarnya mau gua reinvest, ada US Treasury kan? Sementara rupiah, mau dilempar kemana? nah rupiah mau dilempar kemana? Di dalam negeri sendiri, India itu ada capital control di bond marketnya. Nggak bisa. Itu yang aku lihat itu, orang kalau mau terlalu bearish dolar, hati-hati, really be careful. Untuk menjadi seperti Amerika itu nggak mudah. Even Cina sampai sekarang menurut aku belum mampu. Karena memang kalau aku lihat itu, sometimes itu memang kita itu selalu jadi victim dari kesuksesan kan, victim of our own sukses. Itu yang kejadian dari Amerika Serikat sekarang ya, karena itu aku lihat. Karena itu aku lihat, kalaupun dolar mau turun-turun banget, di kita nggak. Kalau aku lihat sempat 14.6, 14.5, ataupun nanti lebih rendah, kalau aku sekarang lihat ini sudah entry level, kita beli dolar, atau beli yen, yen terutama, yang mau ke Jepang, dan 109, cakep. 2 tahun yang lalu 120, 109 ini waktunya sih sebenarnya. Kalau mau jalan-jalan ya. Karena itu, aku lihat do not be too optimistic, jangan jadi pesimistik. Di market kita itu harus jadi orang yang realistis. Harus Habis naik kita harus lihat, masa mau naik lagi. Habis turun kita harus mikir, masa turun lagi. nggak boleh baper Pak. Nggak boleh. Di market itu nggak boleh baper. Tidak ada yang namanya cinta mati di market. Bahaya Pak. Cinta mati sama pasangan aja. Cinta mati sama instrumen keuangan. Gawat segawat-gawatnya. Nah itu ya. Jadi buat kalian yang masih kata dedolarisasi, itu sempat kita bahas satu sesi khusus sama Pak Fahrul. Pak dengerin deh. Itu kita udah bahas dari kalau nggak salah 2 atau 3 bulan yang lalu. China menggantikan US dollar dalam jangka waktu dekat tidak akan terjadi sampai China berhenti menjadi negara produsen. Dan untuk China berhenti menjadi negara produsen itu tidak gampang. Nggak gampang kok. Perubahannya masif itu. Kita tidak akan kenal China lagi hari ini, kita tidak akan kenal Amerika lagi hari ini ketika itu semuanya berubah. Benar, kira-kira gitu. Tahun, Pak. 5 tahun. Ya, mereka dari negara produsen tiba-tiba mereka nggak mau produksi barang, mereka mau jual duit, mereka mau mendefisitkan, mereka punya neraca, itu nggak gampang. Nggak gampang, nah. Jadi nggak segampang itu Ferguson untuk membuat dedolarisasi. Justru kalau sekarang ada buy, kayak gitu, itu masih oke.
Oke oke Ya. lah. Sekarang aku valuasinya kalau cek nanti aku sayangnya ini karena nggak bisa share ini. Sebenarnya kalau by apa namanya ada istilahnya itu di ekonomi real effective exchange rate, by historical ini rupiah dolar ini udah mulai di standar deviasi atasnya sebenarnya by RR. Pernah juga lebih kuat dari ini rupiah, pernah bisa kejadian, tapi biasanya nggak lama. Itu kita harus aware tuh melihat datanya. Kita juga harus melihat fakta bahwa Ya. pemerintah masih butuh devisa, masih butuh eksportir. Kebijakannya ini masih pro eksportir. Iya, benar. Jadi growth kita juga dari komoditi juga masih digantungkan. Bayangin kalau semua perusahaan komoditi dihajar dengan rupiah yang terlalu kuat, dengan harga komoditinya juga lagi kelepek-lepek. Itu namanya double impact, Pak. Double impact, benar. Dan seharusnya itu bukan hal yang diinginkan oleh central bank kita juga. Betul, betul. Karena kita setengah mati mau menjaga growth di atas 5% nih, Pak. Iya, benar. Dan saya melihat kita kan sudah sempat inflow nih, Pak. Dan inflow ini kan sempat sekarang agak ketahan ya. Sejak kita rilis data GDP growth kita, data GDP growth, ya. dan semua masih bertanya-tanya, oke, Q1 5% dengan kondisi goal-nya 180. Setelah itu turun lagi nih, ini masih bisa 5% nggak nih? Kan gitu, Pak. Ya, memang karena pertanyaan yang harus habis ini market jawab itu adalah bisa nggak Indonesia ini tumbuh dengan harga komoditas yang normalized. Ini Indonesia gimana katanya? Harga call 70, 50, 5%. Harga call 200, 5% lagi. 160, 5% lagi. Piye to iki? Kok gimana ya kita mau naik? Kan gitu pertanyaannya. Nah, karena itu diturun, yang harus dibuktikan kita harus bisa tumbuh tanpa komoditas. Dan di kuartal 2, kuartal 3 kita berharap dengan election spending. Kita mudah-mudahan ini kok. Oh, betul. Itu harus, kita udah mulai harus lihat. Karena kalau itu nggak terbukti dan kita nggak bisa mempertahankan momentum 5% ke atas, kayaknya untuk mendapatkan tambahan inflow ini berat nih. Agak berat. Tapi yang aku lihat tambahan inflow itu yang ini yang paling kita butuhin ya. Indonesia itu menurut aku akan ada satu masa itu bakal outperform banyak dengan tesisnya masih obligasi nanti ya itu ya aku lihatnya second half after Juni obligasi masih lari dulu ahead saham dengan tesis Indonesia jadi negara pertama yang potong bunga di Asia. Nah, obligasi ini Pak, saya itu hitung-hitungan ya, goblok-goblokan. Sekarang kita ngomong yang FR rata-rata kan 6,4-6,5% nih Pak. Iya. Ya kan, bunga 5,75 nih. Bayangan saya nih, BI sampai tahun depan bisa cut mungkin sampai 4,5 nih Pak. Saya setuju, aku terminal tahun depan juga 4,5 BI cut. Ya. 4,5 di tahun depan artinya apa? Itu yield to maturity bond kemungkinan ada di 4,75 sampai 5%. Setuju, benar. Ngomong 5%, dari sekarang 6,5 ke 5, itu artinya berapa, Pak? 25% upside, Masih Pak. Bisa 20%, ya benar. Kalau yang tenor 10 tahun ke atas 20-25% itu naiknya. Bisa banget. Aku lihat yield akhir tahun ini kita non konsensus call juga 6%. 6% sekarang, tahun depan 5,5. Itu sangat mungkin sekali. The Fed juga potong. Nah, ini berarti saya bentar lagi ngelamar jadi analis di Trimegah ini, Pak. Nyambi ini. Mantap kok, Bernard. Ya, saya lihat sih gitu. Jadi, ini no-brainer investment. Kalau orang benar-benar mau diversifikasi risk untuk cari return 20-25% di luar kupon, ini no-brainer, Pak. Ini untuk bond sekarang agree. Untuk bond Indonesia bond itu no-brainer. Kita paling tinggal kalau mau timing masuknya, kita tinggal ngira-ngira kapan BI akan mulai komunikasi rate cut. Kalau aku lihatnya kemungkinan meeting Juni atau Juli udah ancang-ancang. Itu yang kita lihat, Kar. Setuju, Pak, setuju. Nah, ini Pak, berhubung baterai saya sisa 5%, penutup, Pak. Kira-kira dari Pak Fahrul nih, Pak, untuk mempersiapkan debt ceiling dan untuk mempersiapkan kira-kira kita akan bull dan long untuk bulan 6 ke depan nih, Pak. Oke, seperti yang kita bahas dari meeting-meeting sebelumnya, kita lihatnya itu mendekati kuartal 3, kita udah harus siap-siap mau melihat portofolio apa yang mau kita long. Walau memang dalam sebulan ke depan kita dihadapkan dengan realita bahwa
meningkatkan debt ceiling itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada deal-deal yang harus dicapai oleh pemerintah Amerika Serikat. Politis. Nah, untuk ke arah sana, aku lihatnya memang kita mungkin orang lihat sell in May and go away, orang lihat ya mungkin somewhat itu terbukti di bulan Mei tahun ini, walaupun ada juga yang naik. Kita lihatnya memang kita harus keep an eye, kalau aku lihat itu tetap kita berada pada hunting mode, kita lihat di bulan ini. Hunting mode, tadi beberapa contoh sahamnya udah kita sebut, di hunting, boleh di hunting dulu aja. Hunting, jangan HK. Belum waktunya nggak HK, Pak. Sabar. Bisa sabar nawar. Iya, sabar nawar. Jangan FOMO. Ini belum waktunya FOMO. Nanti itu FOMO. Sekarang kita mesti hunting. Betul.